Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Ma'arif Rembang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar walaupun secara daring, yang mana materi yang akan saya bahas pada pagi ini yaitu bab 3, materi fikih bab 3 tentang garis besar hukum dalam Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah itu akan kami jelaskan bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan ibadah. Dan ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah yang bersifat ibadah semata-mata, contohnya sholat dan puasa. Kemudian ada ibadah yang bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, contohnya zakat. Nah, zakat kan perlu harta benda yang dikeluarkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kemudian ada ibadah yang bersifat badaniyah dan berhubungan dengan masyarakat, contohnya haji. Jadi ketiga macam ibadah tersebut dipandang sebagai pokok dasar Islam setelah iman. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah itu bersifat tetap dan tidak berubah sampai kapanpun. Aturannya tetap, tata caranya juga tetap, tidak akan berubah. Ya, contohnya puasa, zakat, haji, sholat. Nah, itu sampai kapanpun tata caranya tetap tidak akan mengalami perubahan. Kemudian hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia atau hubungan manusia dengan manusia itu disebut dengan muamalat. Nah, hukum yang menyangkut muamalah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berhubungan dengan jihad atau peperangan atau perjuangan. Yang kedua berhubungan dengan penyusunan rumah tangga seperti kawin, cerai, kemudian soal keturunan, pembagian harta pusaka, dan lain-lain. Yang ketiga berhubungan dengan jual beli, sewa menyewa, perburuan, dan lain-lain. Bagian ini disebut dengan muamalat juga. Kemudian yang keempat berhubungan dengan soal hukuman terhadap kejahatan seperti kisos, hudud, dan lain-lain. Ini sudah kita bahas dulu di kelas 11 Aliyah ya. Kemudian bagian ini disebut dengan jinayat atau hukum pidana. Selanjutnya, berbagai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat atau muamalat itu dapat dirumuskan melalui pemikiran. Jadi dia berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang merupakan jiwa dari agama. Atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan inilah hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan kondisi, tempat, dan waktu. Demikian sekilas tentang garis besar hukum dalam Al-Quran. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.